Belum adanya hasil survei yang menunjukkan sosok bakal capres yang mendapatkan hasil presentasi 50+1, maka posisi pendamping atau cawapres menjadi fokus utama koalisi. Karena dinilai dapat menentukan kemana arah suara konstituen. Belum adanya koalisi yang menyatakan cawapres menjadi pertimbangan setiap partai untuk hati-hati memilih pendamping capres yang telah dideklarasikan. Sebelum nominasi Ganjar sebagai capres, tetapi saya sudah kalau lihat head to head, keyakinan Silvia pasca penetapan oleh Bu Mega. Tadi udah dilihat elektoral Pak Ganjar akan terus melesat. SMRC sudah jauh. keluar, SMRC sudah keluar, Carta sudah keluar, jaraknya sama. Dalam rentang margin of error juga Pak Prabowo dan Mas Ganjar. sebenarnya sih yang paling krusial itu head to head ya. Head to head. Karena tidak ada capres dalam simulasi 3 nama yang dapat 50%+1. Jadi kalau 3 pasang akan 2 putaran. Dan insya Allah Pak Prabowo akan unggul. Alhamdulillah. Amin. Bersama tentu Gerindra dan PKB. Ini sudah pede, koalisi perubahan bagaimana? Oh, justru kami paling pede. Karena kami Partai Demokrat, kan begitu, itu satu. Yang kemudian, ya kan pede kan Partai Demokrat. Oh, iya. Yang kedua, iya kan? Gitu. Ya. Oke. Yang kedua adalah, masih diingat, siap mendukung di putaran kedua. koalisi perubahan ini adalah yang pertama punya capres. Punya capres kita pertama kali yang menentukan capres definitif. Baca pres kita ya, karena kan kalau capres kan nanti pada saat sahnya daftar ke KPU. Tapi kamilah pertama yang punya capres namanya Anies Baswedan. Gitu loh. Laga ini yang jadi kok bicara PDIP. Jadi kalau yang pertama menentukan akan urutan pertama juga nanti jadi pemenang dalam juga konteks atau gimana? begini, berarti dalam perjalanan ini pada saat yang lain masih bingung-bingung siapa capresnya atau nanti kami sudah jelas itu satu. Yang kedua kami juga udah bicara mengenai strategi pemenangan dalam konteks adu gagasannya seperti apa, perubahan itu seperti apa, itu sudah kami diskusikan. Dalam kelompok-kelompok kecil pada saat Mas Ahaye keliling-keliling ke daerah, ternyata kuat sekali aspirasi itu gitu. Bahkan menariknya begini, pada saat di Solo, di Seragen, ya kan? milenial ngomongnya bicara. Kita bagi, nih waktunya antara Bang Doli dengan Bang Jazil bicaranya ya. Tapi kita sudah itu, tenang. ya kan? Ini pokoknya aspirasi, pokoknya jualan aspirasi ya. Bang Di Doli, lapangan. masih wait and see, tunggu kompetitor dulu menentukan cawapres, baru nanti Golkar akan merapat ke koalisi yang mana? Ini suasananya masih dinamis. Dalam situasi dinamis itu segala kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, nah Golkar dan Pak Erlangga sekarang sedang merajut kemungkinan-kemungkinan untuk merajut kemungkinan-kemungkinan itu untuk menjadi satu yang pasti. Ya, jadi kalau orang sekarang mengatakan sudah pasti 3 poros, kalau dari suasana yang dinamis belum tentu. Belum tentu. Bisa ini kode-kode 2 terus dari minggu lalu nih. Enggak, bisa 2, bisa 4. Bisa 4. Gue bisa 4. Gitu. Bisa 4, jangan-jangan ini inti dari koalisi besar. PKB dengan Golkar. Inti dari koalisi. Gimana Bang Jazil? Kalau kita kan sudah jelas formulanya. Dari awal, di antara koalisi yang paling jelas formula untuk menentukan siapa capres dan siapa cawapres itu kerjasama politik Gerindra PKB. Mau dibikin lama boleh, silahkan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin boleh. Mau dipercepat juga boleh. Kita semua akan jalan. Namun kita melihat yang lain juga mengalami kerumitan. Dan ngapain kita buru-buru? Ngapain kita buru-buru? Dan perlu dicatat di tahun 2019 itu last minute kayak Ma'ruf masuk menjadi Ini pertanyaan saya terakhir untuk Mas Burhan, 30 detik. Lebih baik buru-buru, lebih baik menentukan cawapres atau nanti di last minute? kalau melihat konstelasi yang terjadi sekarang, sepertinya menunggu pihak lawan untuk melangkahkan bidak caturnya itu lebih menguntungkan ketimbang buru-buru mengambil keputusan. Karena kalau misalnya buru-buru mengambil keputusan, cawapres yang sudah ditetapkan akan diantisipasi oleh pihak lawan dan dicari titik lemahnya.